Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Siti Safira, NIM 11920500800 dari kelas 3B Prodi Pendidikan Matematika, Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya tampil sebagai kelompok 4 yang mempunyai materi yaitu perbandingan dan aritmatika sosial. Nah, jadi pertama apa itu perbandingan? Jadi perbandingan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam matematika. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tidak terlepas dari perbandingan. Terdapat banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep-konsep perbandingan. Contohnya, saat kita membandingkan banyak teman laki-laki dan banyak teman perempuan. Nah, misalkan banyak teman laki-laki sama dengan A. Kemudian, banyak teman perempuan sama dengan B. Nah, maka perbandingannya dapat ditulis seperti A dibanding B, dengan A dan B merupakan bilangan asli, dan B tidak sama dengan 0. Untuk membandingkan suatu bilangan, yang harus diperhatikan ialah satuannya harus sama. Nah, perbandingan dalam bentuk sederhana artinya antara A dan B sudah tidak mempunyai faktor persekutuan, kecuali 1. Kemudian pada dasarnya, perbandingan merupakan penyederhanaan pecahan. Manfaat perbandingan dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk menghitung jarak kotak di seluruh dunia, untuk pembuatan dan alokasi, menghitung banyak barang dengan jumlah harganya, menghitung banyak liter bensin dengan jarak yang ditempuh sebagai sebuah kendaraan, untuk menghitung kecepatan kendaraan dengan waktu. Nah, itu contoh-contoh manfaat dari perbandingan. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang pertama yaitu perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama. Jadi dalam proses perbandingan ini untuk memudahkan perhitungan. Nah, harus dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi perbandingan yang sederhana. Untuk menyederhanakan perbandingan dapat dilakukan dengan membagi dua angka yang sama. Nah, yang dibandingkan itu dengan nilai atau angka yang sama. Dan lebih mudahnya lagi bisa menggunakan FPB dari kedua angka yang akan dibandingkan. Kita lanjut ke contoh perbandingannya. Nah, di sini saya menggunakan contoh perbandingan. Uang Dani dibanding uang Edi sama dengan Rp5.000 dibanding Rp7.000. Jika uang Dani dan uang Edi masing-masing dibagi dengan Rp1.000, maka uang Dani dan uang Edi sama dengan 5 dibanding 7. Nah, jadi caranya ada di sebelah kanan. Nah, di sini kita menggunakan cara membagi dengan angka yang sama atau nilai yang sama. Seperti misalkan 5 dibagi 1 sama dengan 5, 7 dibagi 1 sama dengan 7. Nah, sehingga itu menjadi angka yang paling sederhana. Nah, itu dijadikan hasil akhir. Jadi bentuk akhir adalah bentuk perbandingan yang paling sederhana. Bentuk perbandingan yang paling sederhana dari dua besaran yang sejenis dapat ditulis dengan A dibanding B. Nah, itu dibaca A berbanding B. Dengan A, B merupakan bilangan asli. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Tinggi badan Sepia adalah 140 cm dan tinggi badan Dinda adalah 160 cm. Tentukanlah perbandingan tinggi badan Sepia dengan Dinda. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara faktor persekutuan atau FPB, mencari nilai yang terbesar dibagi dengan angka yang sama. Nah, di sini diketahui tinggi badan Sepia adalah 140 cm dan tinggi badan Dinda adalah 160 cm. Jadi perbandingan tinggi badan Sepia dibanding Dinda adalah, kita lihat ke sebelah kanan. Nah, saya di sini menggunakan cara faktor persekutuan atau FPB, membagi nilai yang terbesar, sehingga hasilnya menjadi yang paling sederhana. Nah, di sini kita menggunakan dibagi dengan angka yang paling besar dan dapat dibagi dengan kedua angka tersebut. Jadi saya memakai 20. Karena 140 dibagi 20 adalah 7. Dan 160 dibagi 20 adalah 8. Nah, karena hasil akhirnya sudah paling sederhana, jadi jawabannya adalah 7 dibanding 8. Jadi perbandingan tinggi badan Sepia dan Dinda
adalah 140 cm berbanding 160 cm sama dengan 7:8. Jadi perbandingan tinggi badan Sepia dengan Dinda adalah 7:8. Kemudian kita lanjut. Contoh soal berikutnya. Sekarang menggunakan satuan waktu. Doni menghabiskan 2 menit untuk mengerjakan satu soal, sedangkan Adi menghabiskan selama 90 detik untuk mengerjakannya. Berapa perbandingan waktu Doni dan Adi dalam mengerjakan satu soal? Nah, karena di sini Doni menghabiskan 2 menit dan Adi 90 detik, nah karena itu bentuknya berbeda, jadi kita samakan dahulu bentuknya. Jadi di sini diketahui 2 menit dibanding 90 detik, yaitu 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, jika 2 menitnya adalah 120 detik. Maka dari itu 2 menit itu sama dengan 120 detik. Nah, dijadikanlah karena sudah sama-sama detik, jadi 2 menit dibanding 90 detik adalah 120 detik dibanding 90 detik. Jadi di sini cara yang saya jumlahkan itu dibagi dengan angka yang sama, yaitu sama-sama dibagi 30, agar hasil menjadi yang paling sederhana. Jadi 120 dibagi 30 sama dengan 4, dan 90 dibagi 30 sama dengan 3. Jadi hasil akhirnya yaitu jadi perbandingan waktu menghabiskan soal antara Doni dan Adi itu adalah 4:3. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.